السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ilmu, melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas, sudah selesai membahas 3 muqaddimah, ya, 3 muqaddimah terhadap kitab Al-Usul As-Salasa ini. Ya. Dan 3 muqaddimah yang sudah kita bahas, ya. Yang pertama, muqaddimah yang pertama adalah 4 kewajiban yang wajib diketahui dan dipahami oleh muslim dan muslimah. Muqaddimah yang pertama, ya. Kemudian muqaddimah yang kedua, 3 kewajiban yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Kemudian muqaddimah yang ketiga, mengenal agama Nabi Ibrahim serta perintah dan larangan terbesar dalam Islam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Dan ikhwah akhwat sekalian, barakallahu fikum, 3 muqaddimah yang sudah kita bahas dan kita sudah lewati itu sebenarnya bukan dari bagian dari usulus salasah, bukan. Jadi bukan dari bagian usul as-salasah. Ya, tetapi dia adalah tulisan tersendiri dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian digabungkan ke kitab Al-Usul As-Salasah. Bisa dipaham, ya? Ya. Kalau kitab Al-Usul As-Salasah, ya, tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu tidak ada muqaddimah tadi, tidak ada. Ya. Adapun 3 muqaddimah tadi itu ditambahkan kepada kitab Al-Usul As-Salasah, ya, oleh murid-murid beliau. Oleh murid-murid beliau. Ya. Bisa difaham, ya? Baik, karena murid-murid beliau memandang bahwa sepertinya muqaddimah ini bermanfaat dan ada kaitan dengan kitab Al-Usul As-Salasah. Maka kemudian sebagian dari murid-murid Asy-Syaikh kemudian menambahkan 3 muqaddimah ini ke dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Iya. Demikian keterangan yang kami dapatkan dari Syekh Dr. Abdul Muhsin Ibnu Muhammad Al-Qasim, ya, salah seorang imam dan khatib Masjid Nabawi yang ada di Madinah.
Ya, beliau menyebutkan dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Ya, saya bacakan sedikit. Kata beliau, "Hadhihi bidayatu risalati thalathatil usul." Ini adalah permulaan risalah Thalathatul Usul. Maksudnya ini adalah permulaan yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Inilah permulaan risalah Thalathatul Usul. Wa ma sabaqaha, dan apa yang sebelumnya sudah kita bahas itu, hiya rasailu mutafarriqah lisy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang sebelumnya itu sebenarnya adalah risalah yang terpisah-pisah. Risalah yang terpisah-pisah ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian wada'aha ba'du talamizatihi. Kemudian sebagian murid beliau ya meletakkannya ya qabla salasatil usul, sebelum pembahasan salasatul usul. Taqdimah ya, seperti muqaddimah, seakan-akan ya sebagai muqaddimah terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yaitu kata Syekh hafizahullah taala. Baik. Ya. Kemudian di siang hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan inti dari kitab ini. Inti dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jadi sebelumnya itu adalah muqaddimah. Baik. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza qila laka, maka jika dikatakan kepadamu, artinya jika ada orang bertanya kepadamu, itu maksudnya ya, fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, maksudnya jika ada orang bertanya kepadamu, mal usulus tsalatsa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa tiga landasan pokok? Apa itu tiga landasan pokok yang wajib ya, yang wajib diketahui oleh manusia? Apa itu tiga landasan pokok yang wajib diketahui, dipahami oleh manusia? Ya. Baik. Faqul, maka jawablah. Ya, maka jawablah. Apa jawabannya terhadap pertanyaan tadi? Kalau ada orang bertanya, jawablah. Tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh manusia adalah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba ya wajib mengetahui, mengenal Rabb-nya, Tuhannya. Itu satu. Wadinahu, dan agamanya. Itu dua. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh manusia seluruhnya. Ya, bukan hanya orang yang al-insan, ya, seluruh manusia wajib mengetahui dan memahami hal ini. Tiga hal ini ya, yaitu mengenal Allah, mengenal Rabb, mengenal agamanya Allah, dan mengenal nabinya Allah itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya menyebutkan
menyebutkan bahwa 3 landasan pokok ini itu wajib diketahui, wajib dipahami oleh manusia. Jelas ya? Nah, kenapa demikian? Kalau ada yang bertanya, kenapa dikatakan wajib? Dan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 3 landasan pokok ini? Nah, maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dijelaskan dalam syarahnya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, "Limadha khassa hadhihi al-usul ats-tsalatsa?" Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan secara khusus 3 landasan pokok ini? Kenapa 3 ini yang disebutkan secara khusus? Ya, sebagai perkara yang wajib dipahami dan diketahui oleh manusia. Kemudian kata beliau, jawabannya adalah li'annaha hiya al-asasat li dinil Islam. Pertama, karena 3 perkara ini itu mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 perkara ini, inilah yang merupakan pokok pondasi pada agama Islam. Ini yang merupakan pondasinya Islam. Ya, pokoknya Islam itu 3 perkara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wali'annaha hiyal masail allati yus'alu anha al-'abdu hina yudha'a fi qabrihi. Yang kedua, karena 3 perkara inilah nanti yang akan ditanyakan kepada hamba ketika hamba tersebut diletakkan di dalam kuburnya. Nah, ini 2. Ya, jelas ya? Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tadi bahwa ya, jika ada orang yang bertanya kepadamu, apa yang wajib, apa 3 landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap manusia, dan disebutkan 3 ya. Nah, kenapa wajib bagi setiap manusia mengetahuinya? Dan kenapa ini yang wajib diketahui? Pertama tadi karena ini merupakan ya asas dalam agama. Perkara yang sangat mendasar dalam agama. Ini 3 ini. Yang kedua, karena setiap hamba nanti yang meninggal, siapapun dia, baik muslim maupun kafir, baik bertakwa atau tidak bertakwa, kalau dia meninggal, kelak akan ditanya di dalam kuburnya 3 perkara ini. Ya, bagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Ya, akan ditanya dia tentang Robnya, siapa Rob, man Rabbuk, siapa Robmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa nabi yang diutus di tengah-tengah kalian. 3 pertanyaan ini itu pasti akan ditanyakan kepada setiap orang yang nanti diletakkan di dalam kuburnya. Nah, maka kalau begitu wajib bagi setiap orang untuk memahami di dunia ini, mempelajarinya di dunia ini, dan memahaminya dengan baik. Ya, sebab kalau dia tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, dan tidak meyakini dan mengamalkannya, maka tentu dia akan celaka di alam kuburnya. Sebab disebutkan dalam hadis, siapa yang bisa menjawab, ya, siapa yang bisa dan mampu menjawab, ya, 3 pertanyaan ini dalam kuburnya, maka dia akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan celaka dan mendapatkan siksaan di alam kuburnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Ya. Baik. Ya, bagi orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ya, barakallahu fiik, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin minas sama. Siapa yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada suara dari langit. Ya, suara dari langit itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah akan menyeru dari langit dengan mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Hambaku telah benar. Ya, fa'afrishuhu minal jannah, maka hamparkan untuknya permadani dari surga, wa albasuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka ketika pintu surga dibuka, maka berhembuslah ya udaranya surga ke kuburnya, dan terciumlah aroma surga ke kuburnya. Naam. Kemudian wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basar, kemudian kuburnya kemudian dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ini orang-orang yang berhasil nanti menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. 3 pertanyaan tadi, maka seperti ini keadaannya di alam kuburnya. Ya, jadi dihamparkan untuknya permadani dari surga, dipakaikan pakaian surga, dibukakan untuknya pintu surga, sehingga ketika pintu surga dibuka, bertiuplah udara segarnya surga, dan aroma harumnya surga akan dia cium di dalam kuburnya. Kemudian juga kuburannya juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Nah, ini orang yang bisa menjawab ya 3 pertanyaan tadi. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, naudzubillah. Bagi orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, maka naudzubillah. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabatun." Ya. Kemudian ketika dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan mungkar wa nakir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangkan kepadanya malaikat. Kemudian Allah mendatangkan kepadanya malaikat. Malaikat ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis a'ma, yaitu buta. Ya. Kemudian asam, ya, tuli. Ya, kemudian bisu. Jadi malaikatnya buta, tuli, tidak mendengar, dan bisu. Tidak bisa bicara. Ya. Fi yadihi mirzabatun. Kemudian di tangannya ada palu, ya. Di tangannya ada palu yang dia pegang. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau duribat biha jabal kana turaba." Yang mana jika seandainya palu tersebut ya dihantamkan kepada gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Auzubillah ya. Jadi Allah datangkan malaikat kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir tadi. Malaikat itu disebutkan oleh Nabi buta, tuli, dan bisu. Iya. Kemudian di tangannya malaikat itu ada palu yang dia pegang, palu dari besi. Yang mana kata Nabi, seandainya palu tersebut dihantamkan kepada gunung, maka gunung itu akan menjadi debu yang halus. Ya. Kemudian fayadribuhu, kemudian malaikat tersebut menghantam orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Dalam riwayat yang lain dipukul bagian tengah kepalanya. Naudzubillah ya. Dipukul bagian tengah kepalanya hatta yasiru biha turaba. Hingga kemudian ya badannya pun menjadi debu. Badannya pun hancur menjadi seperti debu. Ya, begitu hancurnya itu badan ketika dipukul oleh malaikat, ya, sehingga dia menjadi remuk seperti debu. Tsumma yu'iduhu. Setelah hancur menjadi seperti debu, kemudian Allah kembalikan kembali badannya seperti semula. Dikembalikan lagi badannya seperti semula, kemudian dipukul lagi yang kedua kalinya. Terus seperti itu dipukul lagi yang kedua kalinya,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa tsaqalain." Maka ketika dia dipukul yang kedua kalinya, dia pun berteriak. Dia pun berteriak dengan teriakan kesakitan, teriakan yang sangat keras, sampai semua makhluk mendengarkan teriakannya kecuali dua. Kecuali dua jenis makhluk yang tidak mendengarkan teriakannya, yaitu manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak mendengarkan teriakan orang yang dihantam kepalanya tadi. A'udzubillah. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan teriakan orang-orang yang dihantam kepalanya di alam kubur kepada manusia dan jin? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau sami'ahu astaqalani la sa'iku." Sebab jika seandainya dua makhluk ini, manusia dan jin, mendengarkan teriakannya, la sa'iku, maka pasti mereka akan pingsan. Mereka akan pingsan. Ya, karena begitu mengerikan, begitu menakutkan teriakan mereka, sehingga seandainya manusia mendengarkan teriakan tersebut, kata Nabi, niscaya pasti mereka akan pingsan. Dalam riwayat yang lain, mereka akan mati. Mereka akan mati karena begitu begitu menakutkan, begitu mengerikan, ya, suara yang terdengar, dan bagaimana pedihnya azab yang dirasakan oleh mereka, yang disiksa oleh malaikat di alam kuburnya. Nah, ini nasib bagi mereka yang tidak bisa menjawab, ya, tiga pertanyaan tadi. Nah, dari sinilah jamaah sekalian, dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari hadis inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyimpulkan, kalau begitu tiga pertanyaan ini wajib untuk dipelajari, wajib untuk dipahami, diketahui, diyakini dan diamalkan oleh setiap manusia, ya. Sebab siapa yang tidak bisa menjawabnya, kelak dia akan mendapatkan, ya, kecelakaan dan kebinasaan di alam kuburnya. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merinci satu persatu tiga perkara tadi. Ya, setelah beliau menyebutkan secara global, ya, tiga perkara yang wajib untuk diketahui, dipahami dan diamalkan oleh muslim dan muslimah dan juga seluruh manusia, kemudian beliau menyebutkan satu persatu, merincinya satu persatu. Ya, beliau memulai dengan yang pertama, yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa idza qila laka, maka kemudian jika dikatakan kepadamu, ya, jika ada lagi orang yang bertanya kepadamu, man rabbuka, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ada orang yang bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya. Faqul, maka katakan, jawablah, Rabbi, Rabbku adalah Allah. Jawab demikian. Rabbi, Rabbku adalah Allah. Alladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Yang mana dialah yang telah Rabbani, yang telah mentarbiah saya, wa Rabba jami'al alamin, dan juga mentarbiah seluruh alam, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ya, baik. Perhatikan ikhwah akhwat sekalian. Kata beliau, jika ada orang yang bertanya kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Ya. Rabb itu, ketika kita mendengar kata Rabb, ar-Rabbu, man Rabbuk, siapa Rabb? Apa artinya Rabb? Rabb itu, akhwat sekalian, adalah al-Khaliq
Makna Rabb itu adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Itu makna Rabb ya. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Yaitu yang mencipta, yang memberi rezeki, dan yang mengatur. Itu makna, itu arti Rabb. Ya, kalau diterjemahkan Tuhan. Kalau orang terjemahkan, Man Rabbuk, siapa Tuhan? Itu terjemahannya ya. Terjemahan Indonesia. Terjemahan bebas. Tapi makna Ar-Rabbu sebenarnya, makna Rabb yang sebenarnya apa tadi? Yang pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur. Itu makna Rabb. Jelas ya? Jadi, jika ada orang bertanya kepadamu, Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Ayat apa maknanya? Siapa yang telah menciptakanmu? Itu maksudnya, siapa penciptamu? Siapa pemberi rezekimu? Dan siapa yang mengaturmu? Paham ya? Nah, kalau ada orang bertanya demikian, maka jawablah. Jawab, Rabbi, penciptaku, ya, pemberi rezekiku, pengaturku adalah Allah. Gitu. Rabbi, yang menciptakan aku, yang memberikan rezeki kepadaku, kemudian yang mengatur hidupku adalah Allah. Itu. Bukan yang lain. Ya, ini keyakinan kita, ini akidah kita. Kalau ada yang bertanya, siapa yang menciptakan kamu? Maka keyakinan kita adalah Allah. Tidak ada yang lain. Yang menciptakan saya adalah Allah. Terus siapa yang memberi rezeki kepadamu? Allah. Siapa yang mengaturmu? Allah. Adakah yang lain? Tak ada. Hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya Rabb saya. Pencipta saya, pemberi rezeki saya, dan pengatur saya. Itu maksudnya ya. Ya. Nah, jadi tidak ada yang lain, Allah saja. Tidak ada yang lain yang mencipta kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang mengatur kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Dan dialah pula yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur seluruh alam. Semua alam. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya kita manusia yang dicipta, diberi rezeki, diatur oleh Allah, tapi seluruh alam. Wa rabba jami'al alamin. Dan dialah pula yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Seluruh alam ini ciptaan Allah. Yang mana itu alam? Yang mana yang dimaksud dengan alam? Apa itu alam? Apa yang dimaksud dengan alam? Alam itu adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alam ya. Segala sesuatu selain Allah, itulah alam. Berarti apa itu? Yang mana itu alam? Langit, alam. Iya. Matahari, alam. Iya. Apalagi? Bulan, alam. Iya. Bintang-bintang, alam. Iya. Apalagi? Bumi, alam. Iya. Pasir. Semua selain Allah. Itu namanya alam. Jadi paham ya? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah, itu alam. Berarti malaikat alam? Iya. Manusia alam? Iya. Jin alam iya, tumbuh-tumbuhan alam iya, hewan alam iya, laut alam iya, apalagi gunung alam iya, semua selain Allah itu namanya alam. Nah, seluruh ini selain Allah, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberinya rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya ya. Jadi kalau fa idza qila laka, jika ada orang bertanya kepadamu, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa tadi Rabb? Sudah kita sebutkan. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Ya. Dan Allah ini juga Rabbnya seluruh alam. Rabbnya seluruh alam. Pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur seluruh alam semesta ini. Nah, ikhwah akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini akidah kita. Ini yang harus kita ketahui, kita yakini,
ya dalam kehidupan ini. Ini yang wajib ya. Kewajiban kita mengetahui hal ini. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu-satunya Rabb, pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang meyakini selain itu bahaya. Rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Kalau ada yang meyakini ada pengatur lain selain Allah. Misalnya dia meyakini bahwa ada pengatur hujan selain Allah. Dia mengatur hujan, dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menghentikan hujan. Itu bahaya, itu keyakinan itu. Itu keyakinan kufur. Sebab keyakinan kita tidak ada Rabb kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur yang lain di dunia ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang mengatur hujan, kapan turun hujan, kapan berhenti hujan, ya, di mana mau diturunkan hujan, seperti apa volume hujannya, Allah yang mengatur semua itu. Itu keyakinan kita. Kemudian siapa yang mengatur apa? Mengatur rezeki manusia, Allah yang mengatur. Ya, siapa yang rezekinya banyak, siapa yang rezekinya sedikit, siapa yang hari ini dapat, siapa yang tidak dapat, Allah yang mengatur semua itu. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian tentang ajalnya manusia, ajalnya makhluk. Ya, kapan manusia ini akan mati? Ya, kapan manusia ini akan hidup? Kapan manusia ini akan sakit? Kapan manusia ini akan sembuh? Ya, itu semua Allah yang atur. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hewan, termasuk hewan. Ya. Hari ini berapa hewan yang akan lahir? Berapa kambing akan lahir? Berapa kambing akan mati? Berapa sapi? Berapa ini? Semuanya Allah yang atur. Paham ya? Tidak ada pengatur yang lain kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jadi itu makna keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Barakallahu fiik. Jadi ya, jika ada orang bertanya kepadamu, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka katakan kepadanya, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi rabbani, yang telah Rabbani, mentarbiyah, maksud mentarbiyah tadi, mencipta saya, memberi rezeki kepada saya dan mengatur hidup saya, dan Dialah pula yang memberi rezeki, mencipta dan mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dari sini kita bisa merasakan, akhwat sekalian, ya, bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah satu-satunya yang mencipta seluruh alam. Masya Allah. Tidak ada lagi yang lain. Dan tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang membantu Allah menciptakan gunung. Tidak ada. Tidak ada yang membantu Allah menciptakan bumi. Tidak ada. Makhluk yang begitu besar. Gunung. Besarnya itu gunung. Ya kan begitu? Ya. Siapa yang menciptakan itu gunung yang sekian banyak? Berapa jumlah gunung yang ada di dunia ini? Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari gunung yang kecil, yang sedang, sampai gunung yang besar. Yang menciptakan semua itu hanyalah Allah. Dan tidak ada yang membantu Allah. Sendiri Allah menciptakannya. Subhanallah. Ya. Itu gunung. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan langit yang luar biasa di atas kita? Ya. Makhluk-makhluk besar ini. Langit, matahari, bulan, bintang. Bagaimana pasir-pasir. Batu-batu kerikil. Batu-batu gunung. Ya. Itu semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menciptakan hewan dengan berbagai macam jenis. Ya, ada ini, ada ini. Ada hewan yang punya 2 kaki. Ada hewan yang punya 4 kaki. Ada hewan yang tidak ada kakinya. Ada yang berjalan pakai kaki. Ada yang berjalan pakai perut. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang menciptakan itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Luar biasa. Ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Ada tumbuhan ini, ada tumbuhan ini.
Ada tumbuhan yang pakai akar, ada yang tidak pakai akar. Allah yang menciptakan semua itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan buah-buahan dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Padahal dia tumbuh di tanah yang sama kan? Tanahnya sama, tapi kok buahnya berbeda rasanya. Padahal tumbuh di tanah yang sama. Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ya, jadi semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Sekian banyak makhluk yang menciptakannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakannya. Dan lihatlah bagaimana ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, ya luar biasa indahnya. Luar biasa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah Allah bagaimana Allah menciptakan langit. Allah menciptakan langit itu kan? Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an bighairi amalin tarawunaha. Ya, Allah menciptakan langit tanpa ada tiang yang kamu lihat. Tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya itu langit. Kan kita lihat tidak ada tiang kan? Masya Allah. Tapi kok tidak roboh? Kok itu langit tidak roboh? Padahal tidak punya tiang. Iya. Adakah manusia yang bisa mencipta seperti itu? Ya. Kalau ini bangunan ini yang kita tempati sekarang taklim ini, kalau ini tidak ada tiangnya ini, roboh ini di atas, pasti roboh. Ya kan? Padahal tidak seberapa beratnya ini bangunan di atas ini, tidak seberapa ini atapnya ini bangunan. Beratnya, seberapa beratnya? Ya. Dan yang tinggal juga di atas tidak ada kan? Ini kalau tidak ada tiangnya bisa hancur ini bangunan. Bisa roboh ini bangunan. Tapi lihatlah Allah menciptakan langit. Langit yang begitu besar. Ya, yang dihuni oleh malaikat yang banyak di atas itu. Penghuni langit itu banyak sekali. Malaikat yang menghuninya banyak sekali. Dan satu malaikat itu besar, berat badannya, berat tubuhnya. Tapi kok tidak roboh ini langit? Padahal tidak ada tiangnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, luar biasa. Ya, ya, ciptaan yang begitu hebat, ciptaan yang begitu luar biasa, maka bagaimana dengan penciptanya? Ya. Jadi ya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah ya menciptakan kita semuanya manusia ini, memberi rezeki, mengatur kita, dan juga menciptakan seluruh alam semesta. Ya. Dan dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ya di dunia ini, dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ciptaan Allah yang paling indah adalah manusia. Ya kan? Dari semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini, maka ketahuilah ciptaan Allah yang paling indah adalah manusia. Tidak ada ciptaan yang paling indah daripada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kata Allah, kami ya telah menciptakan manusia, kami telah menciptakan manusia seperti apa? Fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling indah. Dengan bentuk yang paling indah. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang paling indah daripada manusia. Ya, sebagaimana ayat tadi, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Bagaimanapun indahnya rembulan, ya, biasa orang kalau berbicara keindahan itu biasanya memakai kata rembulan ya. Apalagi sampai melukiskan kecantikan seorang itu, pasti mereka menggambarkan dengan rembulan. Bagaimanapun indahnya rembulan, ya, maka tetap manusia jauh lebih indah daripada rembulan itu sendiri. Ya, bagaimanapun indahnya bunga, bagaimanapun indahnya gunung, bagaimanapun indahnya lautan, ya, dan pemandangan yang ada di alam semesta ini, maka tidak mengalahkan indahnya ciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya.
Oleh karena itu ya, barakallahu fikun, ya, sempat dikisahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, dikisahkan oleh beliau bahwa ada seorang yang bernama Isa ibnu Musa al-Hashimi. Isa ibnu Musa al-Hashimi. Ya. Isa ibnu Musa al-Hashimi ini dia punya istri. Istrinya ini sangat dia cintai. Cinta berat kepada istrinya. Ya mungkin karena istrinya cantik ya. Sehingga sangat dia cinta berat kepada istrinya ini. Maka suatu hari dia berkata kepada istrinya, ya Isa ibnu Musa al-Hashimi suatu hari berkata kepada istrinya. Apa kata dia? Anti taliq thalathan illam takuni ahsana minal qamar. Engkau saya talak 3. Lihat. Kata Isa, engkau saya talak 3. Jika bulan lebih cantik daripada kamu. Dia bilang begitu ya. Engkau saya talak 3 jika bulan lebih cantik daripada kamu. Paham maksudnya? Ya. Jadi Isa ini ya ingin menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya jauh lebih cantik daripada bulan. Mengalahkan kecantikan bulan. Dengan begitu. Makanya dia berkata, seandainya bulan lebih cantik daripada kamu, maka saya talak 3 kamu. Paham? Iya. Baik, saya jatuh talak 3 kepadamu kalau bulan lebih cantik daripada kamu. Ketika Isa ibnu Musa mengucapkan ucapan itu, maka bangkitlah istrinya, berdirilah istrinya dari hadapan Isa, kemudian istrinya segera mengambil hijabnya dan memakai hijabnya. Ya kan? Ya, istrinya memakai hijabnya, berhijab di hadapan suaminya Isa. Maka ya, sang suami heran, kok kamu pakai hijab? Ya, kok kamu pakai hijab? Ya. Sementara itu terjadi di malam hari, harusnya kan tidak pakai hijab. Ya. Sebab sebenarnya suaminya ini ada maunya. Ya, sehingga dia menggoda istrinya seperti itu. Baik, maka tiba-tiba istrinya pakai hijab dan keluar meninggalkan siapa? Meninggalkan Isa. Maka Isa berkata, mau kemana? Maka sang istri mengatakan, engkau telah mentalak 3 saya. Engkau sudah mentalak 3 saya, maka saya bukan istrimu lagi karena saya sudah ditalak 3. Maka sang suami mengatakan, apa bisa? Karena engkau mengatakan bahwa ya jika bulan lebih cantik daripada kamu, saya talak 3. Ya, kata istrinya, kenyataannya bulan lebih cantik daripada saya. Menurut istrinya, bulan itu jauh lebih cantik daripada saya. Bulan jauh lebih indah daripada saya. Ya, maka kalau begitu jatuhlah talak 3-mu. Mohon maaf, saya bukan istrimu lagi. Pergilah istrinya. Akhirnya, ya, malam itu dilewati oleh Isa ibnu Musa dengan apa? Dalam keadaan merana, tidak punya istri. Ya, pagi-paginya segera dia di pagi-pagi sekali dia segera mendatangi Al-Mansur, ya. Segera beliau mendatangi Al-Mansur, penguasa saat itu, menceritakan kejadian itu. Kemudian Mansur kemudian mengumpulkan seluruh fuqaha. Mansur, penguasa, kemudian mengumpulkan seluruh fuqaha, para ulama waktu itu, untuk membahas kasus ini. Apakah jatuh talak atau tidak? Ya kan? Baik. Maka seluruh ulama ahli fikih, semua ulama ahli fikih yang berkumpul memutuskan bahwa talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Kenapa bisa? Karena memang kenyataannya, ya menurut mereka, bulan jauh lebih indah daripada wanita. Bagaimanapun cantiknya wanita, tetap bulan jauh lebih cantik dan lebih indah. Ya, sehingga diputuskanlah bahwa talaknya jatuh. Ya, semua orang berbicara seperti itu, memutuskan talak jatuh. Kecuali ada satu ulama. Ada satu ulama yang diam waktu itu, diam dia. Tidak mengatakan talak, tidak juga mengatakan tidak. Diam dia. Ya,
dan ulama tersebut adalah sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah. Sahabatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Mansur berkata kepadanya, kenapa kamu diam? Kenapa tidak bicara? Coba kemukakan pendapatmu. Menurut kamu, jatuh talaknya atau tidak? Maka akhirnya sang ulama tersebut berbicara. Apa jawabannya? Jawabannya adalah dia kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah sampai di ayat itu, sang ulama mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinannya orang-orang yang beriman, fal insanu ahsanul asya. Wahai Amirul Mukminin, berdasarkan ayat yang saya bacakan ini, maka manusia menurut Allah di ayat itu lebih indah daripada segala sesuatu. Lebih indah daripada segala sesuatu. Sebab Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut saya talaknya tidak jatuh. Ya. Dan menurut saya talaknya tidak jatuh. Karena kenyataannya, ya, berdasarkan ayat Al-Quran, itu manusia jauh lebih indah, lebih baik daripada bulan. Nah, maka akhirnya sang penguasa, ya, memutuskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapatnya sahabatnya Abu Hanifah. Kenapa? Karena pendapatnya ditopang oleh dalil dari Al-Quranul Karim. Seperti itu, ya. Jadi alhamdulillah yang telah menciptakan kita ini dengan bentuk yang paling indah. Masya Allah, ya. Kalau kita lihat ciptaan kita ini, ikhwat sekalian, dan kita bandingkan dengan binatang, Masya Allah, ya. Kalau kita bandingkan dengan binatang, coba lihat binatang. Semua binatang itu wajahnya menghadap kemana? Coba lihat semua binatang, wajahnya menghadap kemana? Hah? Ya, menghadap ke bawah kan? Coba lihat, hampir binatang menghadap ke bawah semua wajahnya. Ya, Masya Allah, ya. Nah, adapun manusia tidak. Manusia wajahnya tegak, menghadap ke depan. Kuda apa semua kan menghadap, ya, apa namanya, kata para ulama, mungkibban ala wajhi, telungkup wajahnya ke bawah. Iya. Baik. Sangat berbeda dengan ciptaan kita. Masya Allah, ya. Iya. Kemudian kata para ulama, manusia itu ketika ingin makan pakai tangan. Ngambil makanan dengan tangannya. Iya. Beda dengan yang lain. Mau makan pakai apa, kan? Ada yang pakai langsung mulutnya, ada yang pakai lidahnya. Ya. Baik, kita makan pakai tangan, Masya Allah, ya. Kemudian kata para ulama, manusia itu dilengkapi dengan akal. Sehingga dia bisa membedakan mana baik, mana benar. Ya, berbeda dengan yang lain, tidak diberikan akal oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ciptaan kita jauh lebih baik. Masya Allah, sangat indah sekali. Ya, Allah berikan kepada kita 2 tangan. Ya, Allah berikan kepada kita 2 kaki. Allah berikan kepada kita, ada makhluk yang tidak ada kakinya, tidak ada tangannya. Dia berjalannya pakai perut. Masya Allah, ya, berjalan pakai perut. Nah, ada makhluk yang Allah ciptakan tidak punya pendengaran, tidak ada telinga, tidak ada pendengarannya, ya, tidak ada penglihatan, tidak punya mata, ya, baik, ya, dan seterusnya. Jadi intinya jamaah sekalian, barakallahu fiik, ciptaan kita, Masya Allah, ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat bagaimana wajah manusia. Sangat indah sekali dibandingkan wajah-wajah yang lain. Wajahnya kerbau, wajahnya ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, kulitnya kita, ya,
organ-organ tubuh kita. Nah, dan itu disebutkan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka pada intinya ya, di sini Asy-Syaikh menyebutkan bahwa ya seorang muslim dan muslimah itu wajib meyakini tentang Tuhannya, bahwa tidak ada yang lain yang mencipta, ya, yang memberi rezeki, yang mengatur ya seluruh alam semesta ini, terlebih-lebih lagi manusia, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Nah, ya, dan ini konsekuensi dari ya keyakinan kita bahwa Allah yang telah mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Ya, apa konsekuensinya ketika kita sudah meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur? Maka konsekuensinya adalah wa huwa ma'budi, dan dialah yang saya sembah. Dan dialah Allah yang saya sembah. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sembahan selain Allah. Ya, wa huwa ma'budi, dan dialah sembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki dan Allah yang mengatur, tidak ada yang lain, maka konsekuensinya apa? Kalau begitu hanya dialah yang berhak untuk kita sembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Kenapa? Karena yang lain tidak bisa mencipta. Kan begitu? Yang lain tidak mengatur. Yang lain tidak memberi rezeki. Ya, maka yang pantas dan layak untuk kita sembah adalah ini, Ar-Rabb, yang memberi rezeki, yang mengatur dan mencipta. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas dan tidak layak untuk disembah, dikarenakan mereka penuh dengan kekurangan. Mereka tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rezeki, dan juga tidak mengatur alam semesta ini sedikit pun. Naam. Baik. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Allah Ta'ala, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Allah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada pertemuan kita di siang hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.